Hai adik-adik, namaku Rakel, selamat datang di AAT Academy Online Journal Series. Kali ini kami akan membahas satu jurnal berjudul Film as Tax Collectors. Jurnal apa tuh, Kak? Wah, pasti udah pada penasaran nih. Mari kita panggil Kak Caroline dan Kak Yeni untuk membahasnya. Halo adik-adik. Halo, Kak. Jurnal ini ditulis oleh Pablo Garriga dan Dario Tortarolo. Mereka adalah seorang ekonom. Apa sih tujuan mereka menulis jurnal ini, Kak Yeni? Untuk menganalisis dampak penugasan pengumpulan pajak kepada perusahaan terhadap aktivitas ekonomi dan kepatuhan pajak di Buenos Aires, Argentina. Penelitian ini juga bermanfaat untuk memberikan wawasan tentang efektivitas sistem pemotongan pajak dan dampaknya terhadap peningkatan pendapatan pajak di negara berkembang. Jurnal seperti ini pakai teori-teori gitu nggak sih, Kak? Pakai dong, penelitian ini menggunakan optimal tax theory yang digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Seiring dengan perkembangan yang terus terjadi, pengoptimalan pajak digunakan untuk menyelesaikan masalah yang terjadi dalam perekonomian dan meningkatkan perekonomian negara dengan tarif pajak progresif untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Peneliti menggunakan optimal tax theory ini untuk mengarahkan tujuan penelitian. Betul banget, penelitian ini menggunakan tipe penelitian kuantitatif ya, yang dimana menggabungkan data antar perusahaan. Bagaimana dengan desain penelitiannya, Kak? Pembahasan berikutnya akan dijelaskan oleh Kak Rakel dan Kak Danita ya. Halo adik-adik. Berkaitan dengan desain penelitian, penelitian ini menggunakan teknik statistik, regression discontinuity, dan differencing differences yang berpusat pada ambang batas kelayakan pendapatan. Penelitian ini memanfaatkan dua reformasi di Argentina yang dapat mempengaruhi turnover tax withholding oleh perusahaan, dan hasil penelitian menunjukkan bahwa perusahaan-perusahaan besar yang ditunjuk sebagai collection agent tidak mempengaruhi aktivitas ekonominya, dan perusahaan-perusahaan yang memiliki hubungan komersial dengan collection agent melaporkan bahwa penjualannya meningkat sebesar 5,8%, dan perusahaan tersebut juga meresponi terhadap penurunan penjualannya dengan melaporkan penjualannya yang lebih rendah. Data yang digunakan peneliti berasal dari mana sih, Kak? Penelitian ini melibatkan hampir seluruh perusahaan yang berada di kota Buenos Aires selama periode 2015 sampai 2020. Sampel dibatasi pada perusahaan yang secara rutin mengajukan pajak dan penjualan positifnya kurang dari 50%. Wow, lama juga ya periode yang digunakan. Betul banget. Dan penelitian ini peneliti menggunakan software Stata. Jadi buat adik-adik yang mau coba bisa banget tuh. Jelasin hasil penelitiannya dong, Kak. Oke, jadi pemberian tugas pemungutan pajak kepada perusahaan-perusahaan besar dapat meningkatkan kapasitas pajak dalam penegakan pajak yang lemah loh. Hasil penemuannya yang pertama menunjukkan bahwa pemberian tugas pemungutan pajak kepada perusahaan-perusahaan besar ini tidak mempengaruhi aktivitas ekonomi mereka. Hal ini menyebabkan peningkatan yang signifikan dalam hal penjualan yang dilaporkan sendiri dan pembayaran pajak di antara mitra bisnis agen pemungut. Dampak ini terutama terjadi di perusahaan hilir yang tidak memiliki jejak kertas yang dapat ditelusuri. Dan pengurangan pemotongan menyebabkan penurunan penjualan meskipun dalam tingkat yang lebih rendah. Oleh karena itu, perusahaan pemungut pajak dapat membantu meningkatkan kepatuhan dan penerimaan pajak. Jadi, perubahan cara dalam memungut pajak akan mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam membayar dan melaporkan pajak. Banget adik-adik. Jadi kesimpulannya apa sih? Penelitian ini menunjukkan bahwa delegasi pemungutan pajak kepada perusahaan-perusahaan besar efektif dalam meningkatkan kepatuhan pajak dan pendapatan pajak loh. Walaupun demikian, masih diperlukan penelitian-penelitian lain untuk mengetahui implikasi yang lebih luas terhadap strategi ini, untuk mengetahui batasan-batasan serta tantangan-tantangan terhadap perusahaan-perusahaan kecil maupun perusahaan-perusahaan di yurisdik lainnya. Oke, sampai sini pembahasan kami. Terima kasih buat adik-adik yang sudah mengikuti AAT Academy Online Journal Series. Ditunggu jurnal series berikutnya ya. Bye!